Jokowi bertanya, kebebasan seperti apa yang kurang? Setiap hari kita dengar orang-orang memaki presiden, menghina presiden, mengejek presiden, bahkan mencemooh presiden. Setiap hari kita juga mendengar ada orang yang mendungu-dungukan presiden, tapi itu hal yang sudah biasa. Jokowi bertanya, kebebasan berbicara seperti apa lagi yang kita inginkan? Karni Ilyas pun tak bisa menjawab apa-apa, kecuali mengatakan bahwa dirinya hanya ingin mendengar perspektif atau sudut pandang dari Jokowi sebagai seorang presiden. Tapi yang paling menarik dari jawaban Jokowi adalah ada kalimat mendungu-dungukan presiden. Kalau saya tanya, siapa yang pertama kali muncul di benak kalian begitu mendengar kata dungu? Sudah pasti Rocky. Belum lama ini, Jokowi berbincang dengan Karni Ilyas tentang perkembangan demokrasi di Indonesia saat ini. Jokowi mengatakan kepada Karni Ilyas bahwa demokrasi sekarang ini sangat baik dan yang harus terus-menerus diperbaiki adalah demokrasi gagasan. Selain itu, Jokowi juga mengatakan bahwa demokrasi gagasan atau ide yang terus berkembang, maka demokrasi akan menjadi lebih baik. Cara mencapai hal tersebut adalah mendorong masyarakat menggunakan ide atau gagasan, bukan kampanye yang mengedepankan politik identitas. Mengenai politik identitas, Jokowi sebenarnya sudah menyebutnya hingga 2 kali. Yang pertama adalah saat pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR. Jokowi mengingatkan, jangan lagi ada politik identitas, jangan ada lagi politik agama, dan jangan ada lagi polarisasi sosial. Ini adalah sentilan menohok yang sebenarnya ditujukan kepada mereka yang doyan menggunakan politik identitas atau yang secara tidak langsung terkait dengan politik identitas. Dan kita semua sudah tahu siapa yang paling diuntungkan dalam politik identitas dan politisasi agama saat memenangkan pilkada. Jokowi memang tidak menyebut nama pasti, tapi kita sudah bisa menebak siapa yang dimaksud. Karena tahun 2024 nanti, politisasi agama dan politik identitas akan kembali marak, terutama sosok yang kental dengan politik identitas sedang dipersiapkan untuk menjadi calon presiden. Lalu Karni Ilyas bertanya soal pendapat publik ataupun survei yang menganggap kebebasan berbicara masih kurang atau sedikit dibatasi. Jokowi memberikan pernyataan balasan yang menohok yang menurut saya langsung menusuk ke jantung, sehingga yang bertanya langsung terdiam tak tahu mau menjawab apa. Jokowi bertanya, kebebasan seperti apa yang kurang? Setiap hari kita dengar orang-orang memaki presiden, menghina presiden, mengejek presiden, bahkan mencemooh presiden. Setiap hari kita juga mendengar ada orang yang mendungu-dungukan presiden, tapi itu hal yang sudah biasa. Jokowi bertanya, kebebasan berbicara seperti apa lagi yang kita inginkan? Karni Ilyas pun tak bisa menjawab apa-apa, kecuali mengatakan bahwa dirinya hanya ingin mendengar perspektif atau sudut pandang dari Jokowi sebagai seorang presiden. Tapi yang paling menarik dari jawaban Jokowi adalah ada kalimat mendungu-dungukan presiden. Kalau saya tanya, siapa yang pertama kali muncul di benak kalian begitu mendengar kata dungu? Sudah pasti Rocky Gerung, bukan? Sebenarnya ini bukan tanpa alasan. Memang ada fakta terkait kata dungu yang begitu melekat di setiap perkataan Rocky Gerung. Sebuah media bernama Kumparan pernah membuat sebuah riset. Hasilnya adalah, secara statistik, sepanjang 31 Januari 2018 hingga 27 Januari 2019, terdapat 2.644 cuitan dan 536 retweet yang dibuat oleh Rocky Gerung. Dari jumlah cuitan tersebut, kemudian dicari kata apa yang paling banyak digunakannya. Tak heran bahwa kata dungu menjadi kata yang paling banyak dituliskan oleh Rocky. Dalam temuan itu tercatat bahwa
Kata dungu ditulis sebanyak 252 kali, disusul dengan kata bong sebanyak 168 kali, serta kata selamat sebanyak 125 kali. Konteks dari penggunaan kata dungu juga beragam, tapi kata tersebut dipakai untuk memvonis tingkat intelijensia pemerintah Jokowi maupun pendukungnya. Rocky Gerung ketika ditanya soal temuan ini mengatakan bahwa kata dungu yang dilekatkan kepada Jokowi bukanlah bentuk kebenciannya terhadap presiden sebagai persona. Kritik itu dialamatkan kepada nalar presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan. Jadi ketika presiden mengatakan bahwa mendungu-dungukan presiden sudah sering kita dengar, saya langsung paham apa maksud Pak Jokowi. Meski tidak merujuk pada nama langsung, tapi kita sudah bisa menduga bahwa itu merujuk kepada Rocky Gerung yang memang terkenal suka mengucapkan kata dungu. Kalau mau bantah, silakan tanya, apakah ada orang lain selain Rocky Gerung yang sering mengucapkan kata dungu? Tidak ada. Sama halnya ketika ditanya, politisi mana yang paling sering mengucapkan ambiar, maka Roy Suryo yang paling duluan muncul di benak kita. Kalau saya sebut kata mangkrak, 100% dari kalian pasti akan menjawab SBY, lalu muncul gambar Candi Hambalang di otak kita. Di Google pun, gambar Hambalang menguasai hasil pencarian kata mangkrak. Jadi ketika Jokowi menyebut, sudah jadi hal yang biasa ketika orang memaki, menghina, mengejek, dan mendungu-dungukan presiden, Jokowi sebenarnya menampar telak mereka semua. Terutama Rocky Gerung dipermalukan habis-habisan oleh balasan simpel dari Pak Jokowi. Rocky Gerung harusnya malu karena sering mengkritik Jokowi dengan cara yang terkadang kurang beradab, tapi Jokowi sendiri tidak ambil pusing. Jokowi bahkan tidak pernah melaporkan atau mempolisikan pelaku yang menghinanya. Rocky Gerung yang katanya cerdas, pintar membuat metafora, pemilihan kata-katanya tidak kalah dengan Anies, tapi doyan menyebut dungu. Harusnya dia ngaca dan tahu diri. Dari sini kita bisa melihat sebuah perbedaan yang sangat mencolok antara Jokowi dengan Rocky Gerung. Jokowi tidak banyak bicara, tahu-tahu besok meresmikan proyek ini, lusa meresmikan proyek baru, dan lain-lain. Sedangkan Rocky Gerung sibuk mengolah kata untuk membuktikan dia jago cuap-cuap. Dia harusnya malu dengan perilakunya sendiri yang cuma berani dengan Jokowi yang memang tidak ambil pusing dengan hujatan yang dia terima sejak jadi presiden di hari pertama hingga detik ini. Seandainya Soeharto masih jadi presiden, apakah dia akan seberani sekarang? Mungkin hanya ada di negara ini di mana presiden bisa dimaki, dihujat, diejek, hingga dijadikan objek fitnah. Tapi presidennya tak terlalu ambil pusing, yang sebenarnya menunjukkan kebesaran hatinya. Siapapun pembencinya harusnya malu dan terlihat sangat tidak punya harga diri. Dan kepada mereka yang benci banget dengan Jokowi, kebebasan berbicara seperti apa yang mereka harapkan? Apakah kebebasan bicara harus sepaket dengan caci maki dengan sebutan satu kebun binatang? Apakah harus disertai dengan hoaks dan ujaran kebencian? Saya duga mereka yang komplain dengan kebebasan berbicara yang dibatasi saat ini adalah mereka yang kalau bukan kadrun, maka kemungkinan besar mereka belum pernah merasakan represifnya era Orde Baru. Di zaman itu, siapapun yang berani menyerang pemerintah, bikin ribut, apalagi berani menyebut dungu, maka sesuatu yang buruk akan menimpa orang tersebut. Kalau kadrun, kita memang bisa memaklumi sikap dan sifat mereka. Otak mereka memang sudah tak beres sedari dulu. Pemerintah tidak ada yang benar di mata mereka. Yang benar adalah menyembah baliho, lalu berpikir bakal masuk ke surga ditemani bidadari cantik yang bikin nafsu. Sekian opini dari saya, sampai jumpa lagi di video berikutnya.